Jika diurut dari segi era, ini bukan salaf, ini khalaf. Ini salaf. Tapi kenapa ini tak boleh sebut salaf, ini saja yang salaf? Di segi era ini jauh bedanya nih. 728. Ini baru tahun 2000 kemarin meninggal. Baru 24 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu lebih kurang. Ini 728 Hijriah. Ini 204 Hijriah meninggal. Salaf, asli ori ini. Ini kalau sebut salaf, ini salaf KW ini. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kita mesti paham nalar ini. Ini orang kan tidak ngaji nalar ini, makanya begitu dikatakan ini sesuai dengan sunnah, ini sesuai dengan Quran, ini yang sahih. Siapa yang tidak terkesima dengan narasi sahih? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak tahu nalar ini, kata orang ini sahih, yang lain apa Bapak Ibu pahami? Yang lain tidak sahih. Kalau ada sahih dan tidak sahih, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti akan tersihir mengikut yang sahih. Padahal boleh jadi yang tak sahih disebutkan ini paling sahih, tapi ditutup. Ngerti? Kesannya cuma ada satu pemahaman tunggal. Disitulah sering ketidakamaнаhan ilmiah muncul. Paham ya Bapak Ibu? Saya lanjut hadis ini. Jadi perbedaan ulama kita itu bukan pada Qur'annya, tapi pada dalam memahami Quran. Disitulah muncul mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau berbeda pendapat ulama ini, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Masalahnya bukan Quran dan Sunnahnya yang berbeda, pemahamannya berbeda. Dan kenapa pemahaman ini berbeda? Karena tidak ada pemahaman detail dari Quran dan hadis memaksudkan dengan satu maksud tertentu. Teksnya memberikan peluang untuk bisa dipahami dengan lebih dari satu pemahaman. Paham Bapak Ibu? Maka yang jelas-jelasnya orang bisa diseret, apalagi yang tak jelas. Ya kemarin kan di MK kemarin, usia 40 misalnya, itu bisa diseret juga, bisa dibuat tafsiran baru kan, supaya lolos juga yang usia 40 ini. Itu jelas teksnya. Apalagi teks ini tidak menjelaskan spesifik. Lebih rumit lagi untuk memahami apa sih maksud Al-Quran, apa sih maksud hadis. Metode ulama lah yang nanti masing-masing punya kesimpulan dari ayat dan hadis yang mereka pahami. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, tak ada masalah selama ini bahwa umat kita ikut Quran dan hadis melalui ulama. Jika seandainya, saya kemarin ada video saya viral kemarin, tapi entah kenapa yang viral itu, begitu saya jawab di page orang itu, dan saya viralkan Facebook saya, paginya saya jawab, sorenya dia dihapus oleh orang itu. Sehingga sore tak bisa lagi diakses. Nah, karena sebelumnya, tak ada yang menjawab berbagai komen yang 1.800-an komennya. Begitu masuk saya jam 10-an, sore dah hilang video itu. Jadi nampaknya, begitu orang itu hanya searah, tak ada yang meng-counter attack, semuanya merasa benar saja. Begitu sekali dijawab, semuanya merasa kewalahan. Karena nalar mereka, kalau tertulis itu kan tak tahu siapa yang nulis. Begitu tertulis, jika nalar ini ditangkap oleh orang berpikir objektif, bisa gugur semua narasi, semua framing. Sore dah hilang. Tapi untuk video aslinya, linknya ada. Yang di Nurul Fajar. Nah, sudah 180.000 tuh berapa viewernya. Banyak viewernya di sini. Itu ceramah di An-Nur dinaikkan di Nurul Fajar oleh Ustaz. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kadang-kadang orang ini tak paham dengan narasi, tak paham dengan nalar berpikir sendiri. Contoh sederhana Bapak Ibu, saya pernah berapa kali juga menjelaskan di sini, seperti tadi, ini Quran dan hadis. Bahwa ulama kita tuh berbeda dalam memahami Quran dan hadis. Jika kita anggaplah di sini nih ulamanya ada Ibnu Taimiyah, lalu ada Al-Albani, ada Imam Syafi'i. Poin dasar
Ibnu Taimiyah, Al-Albani, Imam Syafi'i, ini semua manusia biasa, bukan Nabi. Kalau manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Kalau ada Nabi di antara ini, maka yang Nabi itu selalu benar. Tapi manusia selama bukan Nabi, bisa benar, bisa salah. Itu poin dasar. Poin kedua, bahwa orang yang bertiga ini sedang mengikut Quran dan Sunnah. Tapi mereka berbeda dalam kesimpulan dari Quran dan Sunnah yang mereka kaji. Paham dari sini? Jika mengikut Ibnu Taimiyah, mengikut Albani, dianggap mengikut Quran dan Sunnah karena mereka mengambil Quran dan Sunnah, pertanyaannya, yang mengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengambil Quran dan Sunnah, kenapa tak disebut mengikut Quran dan Sunnah? Ngerti nalarnya? Jika ini Albani, Ibnu Taimiyah mengikut Quran dan Sunnah, lalu kalau kita ikut mereka berdua, dianggap ikut Quran dan Sunnah. Paham nalar ini? Yang kedua, kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut Quran dan Sunnah. Kenapa jika kita ikut Imam Syafi'i tak dianggap ikut Quran dan Sunnah? Ngerti? Nalarnya, jika pengikut Ibnu Taimiyah dan Albani dianggap mengikut Quran dan Sunnah, kita juga dianggap mengikut Quran dan Sunnah. Kenapa? Keduanya sama mengikut Quran dan Sunnah. Paham Bapak Ibu? Selama ini terjadi, ini ikut Quran dan Sunnah, yang ini tak ikut Quran dan Sunnah. Padahal yang dilakukan sama. Ngerti? Jika ini pemahamannya sahih dalam Quran dan Sunnah, yang ini Imam Syafi'i sahih atau tidak? Jika sahih sama sahih, boleh diikut tidak keduanya? Lalu kenapa hanya ini boleh diikut, ini tak boleh diikut? Paham nalarnya? Yang ketiga, kalaulah main adu, mana yang lebih hebat ini daripada ini? Ibnu Taimiyah diadu dengan Syafi'i, mana yang lebih hebat? Hebat ini. Tapi kenapa selama ini kesannya ini tak hebat, ini yang hebat selalu? Paham? Jika diurut dari segi era, ini bukan salaf, ini khalaf. Ini salaf. Tapi kenapa ini tak boleh sebut salaf, ini saja yang salaf? Paham nalar ini Bapak Ibu? Di segi era ini jauh bedanya nih. 728. Ini baru tahun 2000 kemarin meninggal. Baru 24 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu lebih kurang. Ini 728 Hijriah. Ini 204 Hijriah meninggal. Salaf asli ori ini. Ini kalau sebut salaf, ini salaf KW ini. Serius, kenapa? Meninggalnya tengok. Kan salaf itu kan era, masa, tahun berapa dia dalam sejarah perjalanan Islam. Yang disebut dengan salaf itu jika hidup sebelum abad keempat Hijriah. Jadi 400 tahun pertama Hijriah itu orang ulama salaf. Setelah itu bukan salaf lagi. Ini jelas 204 salaf Pak. Ini 728. Jika main adu lah gitu. Paham nalar saya? Jadi saya ulang, Ibnu Taimiyah, Albani, Imam Syafi'i ini sama memahami Quran dan Sunnah. Jika ini sahih, ini bisa sahih. Jika mengikut mereka dianggap mengikut Quran dan Sunnah, mengikut Imam Syafi'i mesti dianggap ikut Quran dan Sunnah. Jika diadu antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Taimiyah dengan Al-Albani, lebih bisa dianggap otoritatif Imam Syafi'i dibanding orang berdua ini. Kenapa? Imam Syafi'i ini orang ulama-ulama hadis punya nasirus sunnah, penolong sunnah. Imam Ahmad mengakui kalaulah tak ada Syafi'i, tidak mengerti kami bagaimana cara menggunakan sunnah ini. Tak tahu kami mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana am, mana khas. Imam Syafi'i lah yang bantu menjelaskan itu. Dari segi era jelas 204 Hijriah, ini 728. Ini baru kemarin. Jadi paham Bapak Ibu ya? Masalahnya kita selalu digiring bahwa hanya ini yang benar, bahwa ini yang sahih, bahwa ini yang patut diikuti, bahwa ini yang sunnah, ini enggak sunnah. Paham Bapak Ibu? Dan kalau ditengok umat nih, mana yang banyak? Ini pengikutnya sedikit, ini banyak. Jika diuji-ujilah antara orang pengikut sedikit dengan pengikut banyak, Bapak Ibu lebih percaya mana? Yang banyak atau sedikit?
Ngerti ya? Ibarat sekarang orang pulang mudik ke Bukit Tinggi, jalurnya kata orang, satu lewat Pakumbuh, yang satu lewat Kuansing, Teluk Kuantan. Yang lewat Teluk Kuantan cuma 2 mobil, yang ke lewat Bukit Tinggi 100.000 mobil. Bapak Ibu ikut yang mana? Paham? Jadi kadang nalar kita dimainkan orang. Tak semuanya yang banyak mesti diikuti. Kadang-kadang yang sedikit itu yang mesti diikuti. Yang sedikit yang mana? Ini sedikit nyeleneh jangan diikuti. Kalau sedikit orang benar, karena dia katakan orang PUPR, memang tahu jalan dia. Koneksi beritanya cepat. Yang 100.000 ini orang bongak semua, orang tak ngerti semua. Baru ikut yang 2. Ini masalahnya yang banyak ini ulama tafsir di situ, ulama hadis di situ, ulama bahasa di situ, ulama ahli logika di situ, ulama-ulama yang sini ulama tapi sedikit. Ngerti Pak Ibu? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nalar kita sering dibolak-balik orang. Lalu kita sudah itu merasa, iya pula ya. Berarti selama ini saya salah ya. Kenapalah saya salah? Kok baru tahu saya sekarang? Oh, berarti saya mesti pindah ini. Tinggalkanlah Nur Fajar lagi. Apa Nur Fajar itu? Masjid sesat itu. Masjid ahli bid'ah semua itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kita mesti paham nalar ini. Ini orang kan karena tidak ngaji nalar ini, makanya begitu dikatakan ini sesuai dengan sunnah, ini sesuai dengan Quran, ini yang sahih. Siapa yang tidak terkesima dengan narasi sahih? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak tahu nalar ini, kata orang ini sahih. Yang lain apa Bapak Ibu pahami? Yang lain tidak sahih. Kalau ada sahih dan tidak sahih, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti akan tersihir mengikut yang sahih. Padahal boleh jadi yang tak sahih disebutkan ini paling sahih. Tapi ditutup. Ngerti? Kesannya cuma ada satu pemahaman tunggal. Disitulah sering ketidakamaнаhan ilmiah muncul. Paham ya Bapak Ibu? Saya lanjut hadis ini.